Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan kita Senin sore, pembahasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih tentang tayamum ya, dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas asbabut tayamum ya, asbab at-tayamum. Bahwasanya sebab-sebab tayamum yang disebutkan oleh penulis di sini ada ada 3, yaitu faqdul ma, tidak adanya air atau tidak bisa menggunakan air, wal maradu ya, tidak bisa menggunakan air karena sakit, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi haywanin muhtaram, atau dibutuhkan ya, disebabkan karena hausnya makhluk hidup yang dihormati ya. Sekaligus kita juga sudah membahas tentang apa saja daripada makhluk hidup yang tidak dihormati, yang tidak boleh diberikan kepada mereka air ya, sebagai minuman, kemudian kita memilih untuk tayamum. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru yaitu faslun fi syuruti tayammum ya. Sekarang kita masuk ke dalam syarat-syarat tayamum ya, syarat-syarat tayamum. Jadi tayamum juga punya syarat sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lalu ya. Wudu ada syaratnya, kemudian mandi juga ada syaratnya. Dan sekarang kita membahas tentang syurutu at-tayammum ya. Syarat yang dimaksud di sini adalah syarat sah ya. Syarat yang dimaksud di sini adalah syarat sah. Disebutkan oleh penulis syurutut tayammumi asyaratun, ada 10 ya. Yang pertama adalah an yakuna biturabin. Yang pertama adalah harus dengan menggunakan debu. Ya. Debu yang dimaksud di sini adalah debu dari tanah ya. Dan terlepas dari warnanya, warna apa saja, selama debu itu adalah debu yang suci. Syarat-syarat yang lainnya. Ya. Dan debu yang dimaksud di sini adalah debu yang murni dan tidak bercampur dengan yang lainnya. Ya. Baik, itu yang pertama, an yakuna biturabin. Kemudian yang kedua adalah wa an yakuna turabu tahiran. Yang kedua adalah debu itu adalah debu yang suci, debu yang bersih. Berarti dipahami bahwa tidak sah ya, tidak sah bertayamum menggunakan debu yang apa? Yang najis ya. Baik debu itu sendiri adalah asal daripada najis ya, atau debu yang terkena najis, najis istilahnya ya. Misalnya debu itu terkena air kencing ya, atau hal-hal yang lainnya, terkena air kencing kemudian kering, nah, itu ikhwan sekalian masih termasuk debu yang mutanajis ya, debu yang yang masih terkena najis ya, masih dihukumi mutanajis dan tidak sah digunakan untuk tayamum. Baik. Jadi walaupun debu itu dulunya kena najis, kemudian kering, statusnya tetap najis.
ya, statusnya tetap najis. Kenapa? Karena ini kembali pada najis ketika kering, apakah menjadi tahir, apakah menjadi suci? Dalam mazhab tidak. Sesuatu itu bisa menjadi suci hanya dengan satu cara, yaitu apa? Yaitu dengan dicuci memakai air. Tanpa itu tidak sah. Ya, tanpa itu tidak dikatakan suci. Ya. Jadi yang mensucikan di dalam mazhab hanya satu, yaitu air. Adapun terik matahari atau angin, ya, itu tidak dikatakan sebagai atau tidak menyebabkan sesuatu itu yang najis itu menjadi suci. Baik, jadi harus dipastikan ya bahwa debu yang kita gunakan itu adalah debu yang suci dan bukan debu yang najis. Ya. Baik. Wala yakuna musta'malan. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, debu yang dipakai itu adalah tidak boleh dengan debu musta'mal. Ya, saya kira masih ingat dengan pembahasan kita pada pembahasan wudu, di mana dalam wudu tidak boleh menggunakan air musta'mal. Air musta'mal ini tidak dia suci tapi tidak mensucikan. Dan apa yang dimaksud dengan musta'mal? Ya, musta'mal artinya yang dipakai mengangkat hadas, ya, yang dipakai untuk mengangkat hadas, yaitu basuhan pertama. Maka begitu juga dengan wudu, begitu juga dengan tayamum ini tidak boleh menggunakan debu yang musta'mal, debu yang sudah digunakan. Ya. Misalnya gimana? Misalnya di anggota tubuh kita ini kan sudah, misalnya seorang itu sudah tayamum ya, maka debu yang ada di anggota badannya atau debu yang dia berjatuhan dari wajah dan kedua tangannya, ya, itu dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai musta'mal. Ya, sudah menjadi bekas, itu tidak bisa dipakai lagi. Ya. Baik. Berikutnya itu syarat yang keberapa tadi? Syarat yang ketiga ya. Kemudian syarat yang keempat adalah wala yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Ya. Dia tidak tercampur dengan daqiq. Ya, daqiq ini semacam tepung ya. Dia adalah tepung. Ya, atau selainnya. Ya. Misalnya debu itu tercampur dengan bedak ya. Tercampur dengan semen ya. Atau hal-hal yang serupa lah ya. Mungkin kita kira debu padahal misalnya yang sama sifatnya dengan debu, yang penting bukan daripada debu ya, bukan debu itu sendiri yang dari tanah, maka itu bukan dikatakan sebagai debu. Di sini yang boleh dipakai untuk tayamum ya. Pasir-pasir yang sangat halus sekalipun itu bukan debu ya. Itu tidak bisa digunakan untuk tayamum. Jadi memang harus murni debu yang berasal dari tanah. Nah ini syarat yang keempat. Baik. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah wa an yaqsidahu. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang bertayamum itu benar-benar harus ada maksud ya. Harus ada maksud memindahkan, ada maksud memindahkan debu itu ya. Dipindahkan ke wajah, kemudian dipindahkan ke kedua tangan. Nah, adapun proses pemindahan debu ke wajah dan kedua tangan harus dilakukan dengan pertama tadi ada maksud tertentu untuk mengambil debu itu, memindahkan ke wajah, memindahkan ke tangan. Terlepas dari apakah kita menggunakan tangan kita sendiri atau menggunakan tangan orang lain. Ya, misalnya ada orang lain yang mentayamumi kita.
Ya, kita tidak mampu tayamum misalnya, kemudian ada orang lain yang mentayamumi. Boleh, hal itu dibolehkan. Tapi dengan syarat ketika menggunakan tangan orang lain. Ya, ketika menggunakan tangan orang lain, maka harus ada perizinan dari kita. Ya, kan yang mau tayamum ini siapa? Kita sendiri kan. Maka ketika kita ditayamumi oleh orang lain, itu ada perizinan dari kita. Sekiranya tidak ada perizinan dari kita atau tanpa sepengetahuan kita, kemudian ada yang mentayamum kita, apakah itu dianggap tayamum? Tidak, tidak sah. Ya. Ya, karena tayamum ini sendiri pertama perlu niat, ya. Kemudian yang kedua, ya karena ini berkaitan dengan diri kita, sedangkan yang melakukannya adalah orang lain, maka butuh, ya, perizinan daripada kita sendiri. Ya. Dan terlepas yang melakukan ini apakah orang dewasa atau anak kecil, ya, yang membantu kita untuk tayamum. Misalnya kita, misalnya dia adalah anak kecil, ya, kemudian kita katakan, ya, muka dulu, kemudian tangan sampai di sini, ya. Misalnya seperti itu, kita telah mengajarnya dan dia melakukan dengan benar, maka ini boleh. Bahkan, ya, sekalipun misalnya orang itu yang mentayamumi kita itu bukan muslim, ya. Misalnya dia adalah orang yang non muslim, ya. Dan terlepas, ya, terlepas juga dari jenis kelamin, apakah dia laki-laki yang mentayamum kita atau wanita. Hanya saja kalau wanita, ya, ini perlu dirinci lagi, ya. Kalau wanita, apakah dia mahram atau bukan mahram, ya. Kalau mahram tidak masalah, kalau bukan mahram, ini jadi masalah, ya, karena menyentuh bukan mahram bisa membatalkan wudu. Maka ketika yang mentayamumi kita itu bukan mahram, wanita yang bukan mahram, maka dirinci apakah dia menggunakan pembatas atau tidak. Kalau menggunakan pembatas maka sah, tapi kalau tidak menggunakan pembatas maka, ya, tidak sah, ya. Misalnya pakai kaos tangan, ya, misalnya seorang itu sakit, ya, kemudian di mana di rumah sakit hanya ada suster, tidak ada orang lain, dan sedangkan dia mau sholat dan dia mau tayamum, tidak bisa bergerak, ya. Kemudian dia minta tolong sama susternya untuk memakai apa? Memakai kaos tangan, kemudian mengambil tanah, debu, dan mentayamumi orang itu dengan seizinnya, maka ini sah, ya. Tapi bagaimana kalau wanita itu dalam keadaan haid atau nifas, ya? Terlepas dia adalah mahram atau bukan mahram. Nah, bagaimana kalau dia sendiri dalam keadaan haid, nifas, ya, bukankah haid nifas itu tidak boleh untuk berniat taharah? Maka menurut Ar-Ramli hal ini boleh, ya. Jadi walaupun wanita itu adalah haid atau nifas, ya, entah dia mahram atau bukan, ketika mentayamumi seseorang, maka menurut Al-Imam Ar-Ramli hal itu dibolehkan, ya. Baik. Berikutnya, ini sudah yang keberapa? 1, 2, 3, 4, kelima, ya, tadi, ya, kelima, an yaqsidahu. Kemudian keenam, wa an yamsah wajahahu wa yadayhi bi darbatain, ya. Kemudian yang keenam adalah, jadi ketika seseorang itu tayamum memang harus dua kali apa? Pertama dia mengusap wajahnya, kemudian kedua tangannya dengan menggunakan apa? Menggunakan dua kali tepukan, ya, tepukan yang pertama, ya, jadi dia telapak tangannya dia tepukan kepada debu, dan itu satu kali untuk wajah, kemudian dia tepukan lagi dan dia mengusap kedua tangan. Nah, jadi tidak cukup kalau satu kali, ya. Misalnya ada orang yang tayamum, ya, cuma satu kali menepuk, langsung dia pakai untuk wajah dan tangannya. Ini dalam mazhab tidak sah. Dalam mazhab tidak sah. Jadi harus dua kali tepukan. Tepukan yang pertama untuk wajah,
Kemudian tepukan yang kedua untuk kedua tangan. Nah, ini yang dimaksud an yamsah wajahahu, dia mengusap wajahnya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, bidarbataini, dengan apa? Dengan 2 kali tepukan. Baik. Kemudian berikutnya yang ketujuh sekarang, wa an yuzila an-najasata awalan. Dia menghilangkan atau membersihkan najis terlebih dahulu. Kalau misalnya pada anggota badannya ada najis, nah, maka dilihat najis yang ada di anggota badannya ini adalah najis yang dimaafkan atau tidak. Kalau termasuk najis yang dimaafkan, itu tidak masalah ya, kalau misalnya najisnya itu adalah najis yang masih dimaafkan. Tapi kalau najisnya adalah najis yang tidak dimaafkan ya, dan memungkinkan untuk dibersihkan, maka wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu ya, wajib dibersihkan terlebih dahulu. Ini menurut siapa? Menurut Ibnu Hajar ya, Al-Haytami. Jadi memang seorang itu harus membersihkan ya. Tapi kalau misalnya tidak ada air, nah ini masalahnya ya, tidak ada air untuk membersihkan najis itu, maka kalau menurut Ar-Ramli, dia langsung sholat ya, dia langsung sholat. Jadi dia langsung sholat tanpa tayamum. Itu menurut siapa? Menurut Ar-Ramli. Kalau memang di anggota tubuhnya itu ada najis dan dia tidak bisa bersihkan. Kenapa? Karena memang tidak ada air ya. Buktinya kan dia mutayamum. Seorang itu mutayamum karena memang tidak ada air. Sedangkan di badannya ada najis. Itu gimana? Nah, maka menurut Ar-Ramli langsung sholat tanpa tayamum. Ya. Jadi dia sholatnya ini namanya faqidut tahurain. Faqidut tahurain. Memang dia adalah keadaan yang seorang itu dianggap tidak ada air dan tidak ada debu ya, tidak ada air dan tidak ada debu, faqidut taharun. Nah, maka dia sholat saja. Nah, tapi kalau menurut Ibnu Hajar, itu tadi menurut Ramli ya, sedangkan menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, tetap ya, dia tetap bertayamum kemudian sholat ya, dia tetap tayamum kemudian sholat. Tentu dari dua pendapat ini, kalau kita mau lebih hati-hati ya tetap tayamum ya, sebagaimana pendapat Ar-Ramli. Cuma konsekuensinya ketika seseorang itu di badannya ada najis ya, dan dia sholat tanpa membersihkan najis itu, maka dia sholatnya hanya apa? Lihurmati al-waqt ya, lihurmati al-waqt, untuk menghargai waktu sholat saja ya. Dia sholat apa adanya. Namun nanti ketika sudah ketemu air, maka air yang dia temukan itu dia pakai untuk membersihkan najis dan dia berwudu baik-baik ya. Kemudian mengganti sholatnya yang tadi ya. Mungkin ada yang mengatakan, terus gimana? Apa faedah sholatnya? Kalau seperti itu harus diulangi lagi. Kita katakan lihurmati al-waqt ya, untuk menghargai waktu sholat. Kenapa? Karena ketika dia misalnya tidak sholat di waktu itu dan menunda sholatnya sampai keluar waktunya, nah ini suatu dosa lagi. Ini satu dosa lagi. Maka untuk menghilangi dosa mengakhirkan sholat melewati waktunya, maka dia sholat apa adanya. Itu pertama. Dan ini memang tuntunan syariat ya. Kemudian yang kedua, karena syarat sah sholat tidak terpenuhi, yaitu taharah ya, taharah dari najis, maka ketika dia sudah mendapatkan air, dia membersihkan najis itu dan mengulangi sholatnya ya. Baik, berikutnya
Syarat yang ke berapa sekarang? Ke-8 ya. Yang ke-8 adalah wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Jadi sebelum dia melakukan tayamum, ya misalnya dia lagi di luar ya, lagi safar misalnya, dan dia tidak mengetahui di mana arah kiblat, maka dia harus menentukan terlebih dahulu di mana arah kiblat, kemudian setelah itu dia apa? Dia tayamum. Ya. Karena tayamum ini adalah rukhsah. Ya. Beda dengan wudu. Kalau wudu ya boleh seorang itu wudu terlebih dahulu tanpa mengetahui di mana arah kiblat. Ya, termasuk nanti masuknya waktu sholat. Tapi untuk tayamum ini kan pengganti daripada wudu dan statusnya itu lebih ringan dibandingkan wudu. Maka dia dipersyaratkan untuk menentukan arah kiblat terlebih dahulu, termasuk nanti adalah menentukan memastikan masuknya waktu sholat di syarat berikutnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia berijtihad terlebih dahulu untuk menentukan di mana arah kiblat sebelum tayamum. Ya. Ini kalau memang dia tidak tahu ya, dia tidak tahu kemana arah kiblat. Nah. Tapi syarat ini hanya kita temukan dalam pendapat Ibnu Hajar saja. Adapun pendapat Ar-Ramli tidak mempersyaratkan. Jadi syarat ke-8 ini ya, an yajtahida fil qiblati qablahu, ini adalah syaratnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun Ar-Ramli tidak mengatakan demikian. Terus bagaimana sikap kita? Ya sikap kita tetap ya menentukan kiblat dulu. Karena ini sekira disepakati ya. Beda kalau misalnya kita tidak menentukan kiblat walaupun mengambil pendapat Al-Imam Ar-Ramli, tapi ini masih mukhtalafun fi. Ini masih sifatnya diperselisihkan. Ya, wal khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari ranah khilaf itu yang lebih afdal. Baik. Itu syarat yang ke-8. Syarat ke-9 sekarang adalah wa an yakuna tayammum ba'da dukhuli al-waqt. Jadi tayamum yang dilakukan itu setelah masuknya waktu sholat. Ya, jadi kita memang harus memastikan bahwa waktu sholat itu sudah masuk, kemudian tayamum. Ya, namanya rukhsah. Rukhsah itu ya belum boleh dilakukan sebelum waktunya. Ya, sebelum waktu rukhsah itu. Nah, sedangkan rukhsah untuk tayamum ini ya dimulai sejak kapan? Sejak waktu sholat itu telah masuk. Ya. Pertama, itu dia harus yakin ya, dia harus yakin. Ya, yakin namanya yakin ya 100%. Atau dugaan kuat. Dugaan kuat ini adalah dugaan antara 51% sampai 99%. Tapi kalau misalnya dia masih ragu, ini waktu sholat masuk atau belum ya? Ragu itu misalnya 50%. Dia masih ragu. 50%, 50%. Nah, maka ini belum dikatakan jika misalnya dia tetap tayamum dalam keraguannya, ya, dia ragu 50% sudah masuk waktu, 50% belum masuk waktu, kemudian dia tetap bertayamum, maka kita katakan tayamumnya tidak sah. Ya. Karena memang tayamum ini harus dibangun pertama di atas keyakinan, minimal apa? Minimal dugaan kuat. Ya. Tadi saya katakan dugaan kuat itu adalah 51% sampai 99%. Ya. Dugaan kuat. Ya, istilahnya adzon ya. Nah, berarti ragu-ragu atau misalnya kurang daripada ragu-ragu. Ya misalnya dia ragu sampai misalnya di bawah 50%. Ya. Ini kalau dalam tingkatan ilmu itu namanya al-waham. Al-waham. Ya. Ini jelas ya. Kalau ragu-ragu saja 50% yang tidak bisa ya, tidak dianggap, maka apalagi yang kurang daripada itu. Ya. Kurang daripada 50%. Ya.
Dan sholat yang kita maksud di sini, waktu sholat yang kita maksud di sini, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, ya. Karena ya sholat yang memiliki waktu bukan cuma sholat wajib, tapi termasuk juga adalah sholat sunnah. Karena sholat sunnah terbagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang terikat dengan waktu, ya, muaqqatah. Kemudian ada yang tidak terikat dengan waktu atau mutlaqah. Nah, baik. Apa contohnya? Contohnya sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Ya, misalnya sholat witir, ya, sholat tarwih, sholat malam, ya. Waktunya sejak setelah sholat isya sampai terbitnya fajar, itu waktunya. Ya, berarti kalau misalnya seseorang itu tayamumnya sebelum sholat isya, ya, apakah boleh dia gunakan untuk sholat witir? Ya, maka kita katakan ya belum sah. Nah. Ya, jadi intinya tidak sah ya melakukan tayamum sebelum masuk waktu sholat. Kecuali satu permasalahan. Ada satu permasalahan yang seseorang itu boleh kemudian tayamum sebelum waktu. Yaitu apa? Permasalahan ini yang kita kecualikan ini tetap hukumnya sah, ya. Hukumnya tetap sah. Yaitu tayamum dengan niat untuk mengqadha salat. Ya, dia tayamum untuk niat mengqadha salat. Jadi salat yang dia mau lakukan ini memang salat wajib, tapi dia adalah salat yang sudah keluar dari waktunya. Ya, mungkin salat-salat sebelumnya ada yang terluput sehingga keluar dari waktunya dan dia baru mau mengqadha. Nah, ini kemudian dia cari waktu, dia mencari air, tidak ada air. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia tayamum untuk mengqadha salatnya. Nah, ketika dia mau mengqadha salat, dia sekarang sudah tayamum. Ya, dia sudah tayamum dan dia mau mengqadha salat. Sebelum melaksanakan salat itu sendiri, ya, masuk waktu salat berikutnya. Ya, masuk waktu salat berikutnya. Saya kasih contoh saja, ya. Misalnya ada yang tayamum jam 10 pagi, ya, untuk mengqadha salat subuhnya. Misalnya dia semalam dia begadang misalnya, ya. Tidurnya larut malam atau menjelang subuh dia tidur, akhirnya kebablasan. Tidak bangun salat subuh, bangunnya jam-jam 9, jam 10, ya. Maka kita katakan wajib baginya untuk mengqadha. Mengqadha. Nah, ketika dia bangun, dia cari air, nggak ada air. Ya. Maka dia apa? Misalnya dia memilih untuk tayamum, dia putuskan untuk tayamum jam 10 pagi. Ingin mengqadha salat subuh yang tertinggal tadi, misalnya. Tapi misalnya sudah tayamum, justru disibukkan dengan hal yang lainnya. Dia disibukkan dengan hal yang lainnya. Ya. Ada saja sebab-sebab, ya, seorang itu kemudian sibuk. Dan setelah dia di tengah kesibukannya, dia tidak sadari ternyata apa? Ternyata sudah masuk waktu ini laptop saya lagi lowbat. Ini kalau saya cas ada suara yang mengganggu. Gimana ya? Gimana, ada suara? Atau saya pindahkan mic-nya, ya. Mic-nya saya pindahkan. Sudah tidak ada, Ustaz. Enggak ada suara, ya? Ada, Ustaz, tapi tidak terlalu mengganggu, Ustaz. Suara saya masih jelas? Iya, Ustaz, masih jelas, Ustaz. Baik, atau gimana kalau seperti ini? Tes. Kalau ini gimana? Bagusan mana? Sekarang atau yang tadi? Yang sekarang, Ustaz. Bagus sekarang, ya? Iya, Ustaz. Baik.
Saya lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Afwan. Kodok sholat di jam 10 Ustaz. Iya. Jadi dia sudah tayamum, akhirnya tersibukkan dengan hal yang lain sampai masuk waktu zuhur. Ya, sampai masuk waktu zuhur dan dia belum sholat qadha juga, ya. Masuk sholat zuhur. Ya. Nah, sekarang ketika dia mau mengqadha sholat subuhnya di waktu zuhur dan dia juga mau apa? Ya, dia mau apa namanya? Dia mau mengqadha sholat zuhurnya, dia mau mengqadha sholat subuhnya sekaligus dia mau sholat apa? Dia mau sholat zuhur. Ya. Pertama ya, yang harus saya jelaskan dulu, mengqadha sholat itu apakah harus disegerakan atau tidak? Ini tergantung dari apa alasan seseorang itu meninggalkan sholat. Kalau alasannya adalah ada unsur kesengajaan, ya, ada unsur kesengajaan dia meninggalkan sholat itu, maka pertama dia wajib untuk apa? Dia wajib untuk menyegerakan sholatnya dan harus dilakukan secara tertib. Ya. Kalau dia apa namanya dia tinggalkan sholatnya itu dengan atau ada unsur kesengajaan. Tapi kalau misalnya tidak ada unsur kesengajaan, misalnya tadi ketiduran ya, ketiduran. Anggap tidurnya itu sebelum azan. Dia tidur kebablasan sampai pagi. Maka kita katakan ini tidak ada unsur kesengajaan. Maksudnya ini adalah suatu uzur ya. Kalau tidak salah pernah kita bahas berkaitan dengan hukum tidur ini. Yang jelasnya orang seperti ini tidak berdosa. Kemudian kenapa? Karena dia ada uzur. Nah, konsekuensinya apakah dia dituntut untuk menyegerakan qadha salatnya? Dia tidak dituntut untuk menyegerakan qadha salatnya. Dia boleh menunda. Tapi sebaiknya dia segerakan ya. Nah, sekarang kasus tadi sudah masuk waktu zuhur, dia belum juga mengqadha salat subuhnya. Akhirnya dia tunda lagi. Dan sekarang waktunya salat apa? Salat zuhur. Nah, sekarang apakah tayamum jam 10 pagi tadi yang tujuannya untuk qadha, apakah boleh dia gunakan untuk sholat zuhur? Ya. Kan sholat zuhur ini baru masuk waktunya. Nah, tadi tayamumnya jelas-jelas jam 10 pagi untuk sholat apa? Sholat qadha. Dan sekarang ketika masuk waktu sholat zuhur, dia memutuskan untuk menunda lagi qadhanya nanti setelah zuhur. Tapi yang jelasnya dia mau sholat zuhur sekarang. Pertanyaannya, apakah boleh bagi dia untuk menggunakan tayamum itu, tayamum jam 10 pagi tadi, yang jelas-jelas belum masuk waktu zuhur? Nah, maka jawabannya ikhwas sekalian, boleh baginya untuk tetap menggunakan tayamum itu. Ya, boleh baginya untuk dia gunakan tayamum itu untuk sholat zuhur. Dan inilah yang saya katakan tadi, keadaan yang dikecualikan. Ya, keadaan yang dikecualikan. Kebetulan di sini ada pertanyaan ya, bolehkah satu tayamum dipakai untuk 2 atau 3 waktu sholat? Inilah yang syarat yang terakhir inilah yang akan menjawab pertanyaan ini. Syarat yang terakhir yang ke-10 adalah wa an yatayammama likulli fardhin ya. Jadi setiap sholat fardu itu harus tayamum tersendiri. Harus tayamum tersendiri. Ya. Misalnya tadi ya, setelah sholat zuhur ya, kita sambung kasus tadi ya. Misalnya sekarang dia tadi sholat zuhurnya pakai tayamum yang jam 10 pagi tadi ya. Itu sah karena itu yang dikecualikan. Nah, sekarang setelah sholat zuhur dia baru mau mengqadha. Apakah masih boleh dia gunakan tayamum tadi? Tidak. Sekarang dia tayamum ulang. Ya, dia tayamum ulang. Nah, ini kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah boleh ya. Apalagi kalau misalnya tadi sholat zuhur, sebelum mengqadha sholatnya dia mau apa? Dia mau sunnah ba'diyah dulu. Ya, atau sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah. Itu satu paket ya. Jadi sholat satu wajib, dia boleh menggunakan satu tayamum dan sholat sunnah yang menyertainya.
qabliyah, ba'diyah, ya. Salat duha juga seperti itu. Tapi kapan dia adalah sesuatu yang wajib, maka dia harus datang dengan tayamum yang baru. Ya. bahkan ketika dia ketika dia khutbah Jumat pun seperti itu. Ya. Khutbah pertama dan khutbah kedua harus tayamum yang berbeda. Khutbah pertama dan khutbah kedua harus tayamum yang berbeda. Ya. Kemudian setelah khutbah, ya, jadi khutbahnya memang sudah 2 kali tayamum. Setelah khutbah kedua tayamum lagi untuk sholat, ya. Tayamum lagi untuk sholat. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban yang lain. Jadi kalau misalnya kayak pertanyaan ini, ya, apakah boleh tayamum di zuhur dan dipakai untuk sholat asar? Tidak, harus tayamum yang baru. Ya, saya kira cukup pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan syarat-syarat tayamum. Adapun rukun-rukun tayamum dan sekaligus pembatal tayamum, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan sisa waktu kita bisa gunakan untuk diskusi. Ya, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Fadal. Bisa saya Ustaz? Ya, fadal. Hendra. Mengenai yang pertama tadi tentang wanita yang haid, itu kan boleh mentayamumi non mahramnya. Ya. Baik dia haid maupun dia suci. Kalau Ustaz untuk wudu, karena saya lihat ada pembahasan wudu kan tidak ada yang syarat sah itu berwudu sendiri. Apa berlaku juga hal ini Ustaz? Diwudukan dengan wanita yang non mahram? Menurut Ar-Ramli boleh. Karena yang berniat untuk taharah saat itu adalah yang orang yang melakukan, orang yang diwudukan, ya. Dia yang berniat, bukan si wanitanya. Nah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini di luar tayamum, masih berhubungan dengan taharah. Bisakah mengusap khuf atau jawrab dilakukan walau kita tidak safar? Artinya mungkin boleh. Cuma masalahnya di sini jawrab, ya. Yang ditanyakan ini jawrab. Apakah yang dimaksud jawrab di sini adalah kaos kaki? Kalau yang dimaksud dengan jawrab di sini adalah kaos kaki, maka kaos kaki bukan khuf. Ya, bukan khuf. Kaos kaki bukan khuf. Ya, karena syarat-syarat khuf tidak terpenuhi pada kaos kaki. Ini berdasarkan 4 mazhab. Di antara syarat khuf itu adalah kuat dipakai berjalan untuk menyelesaikan hajat tanpa alas kaki. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jawrab, kaos kaki? Bisa tidak kita pakai kaos kaki itu menyelesaikan hajat kita, ya, pulang dan pergi tanpa menggunakan alas kaki? Apakah kuat? Ya. Nah, ini kan kaos kakinya sekira akan bolong-bolong, ya, akan robek, ya. Maka ini tidak memenuhi syarat khuf menurut 4 mazhab, bukan mazhab Syafi'i saja. Ya, jadi kaos kaki yang tipis, ya, atau kaos kaki, ya, secara umum itu tidak sah untuk diusap karena tidak termasuk khuf. Ini menurut 4 mazhab. Nah. Ya, nampaknya yang tanyakan di sini adalah kaos kaki, karena di sini sebutkan misal karena di kampus atau mall yang tempat wudunya terbuka sehingga agak repot buka sepatu atau kaos kaki. Ya. Kalau sepatunya, iya, khufnya, khuf. Jika menutupi, jika memang menutupi mata kaki, ya, yang model-model boot, ya. Adapun di bawah mata kaki itu bukan khuf.
Nah, maka boleh dia mengusap sepatunya. Tapi konsekuensinya memakai sepatu itu untuk sholat, ya, bukan dibuka lagi. Nah, ada yang lain? Silakan. Fadal. Bisa langsung atau harus diketik? Ya, silakan. Mengenai tayamum kan syaratnya setelah masuknya waktu. Bagaimana kalau misalkan sholatnya Makassar, Sholatnya? itu kalau misalkan takdim kita tayamum untuk sholat asar, itu kan syarat yang tadi yang ke-9 itu masuk waktu sholat. Nah, sedangkan kalau di jamak kan itu ada salah satu yang dilakukan, bukan, bagaimana tayamum di situ? Ya, apakah boleh tayamum sedangkan waktunya belum masuk? Kita katakan waktunya sudah masuk. Dia mengqasar, dia menjamak, ya, masuknya sholat waktu yang pertama, kemudian dia niat menjamak, itu sudah waktunya. Ya, itu sudah waktunya. Tapi konsekuensinya adalah dia datang dengan tayamum yang berbeda untuk sholat yang kedua. Ya. Tapi dari segi waktu sudah masuk. Kalau memang dia niat untuk apa? Untuk menjamak. Ada yang lain? Sudah? Tidak ada lagi? Silakan jika masih ada. Ya, nampaknya tidak ada lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, afwan.